Saudara, peran istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus pembunuhan berencana Yosua semakin terungkap. Bagaimana kejujuran istri sang jenderal mampu menguak tabir kematian Brigadir Yosua secara terang benderang. Kita bahas bersama staf ahli Kapolri, Pak Muradi. Pak Muradi, selamat malam. Malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa pengamat hukum pidana Abdul Fikar Fajar. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya ke Pak Muradi dulu. Pak Muradi, Ya, penetapan Ibu PC sebagai tersangka kelima dalam kasus tewasnya Yosua ini sesuatu yang diapresiasi publik sebetulnya, bahwa kasus ini ada kemajuan, ada progres yang berarti. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa setelah ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini Ibu PC belum juga diperiksa? ya, saya sih melihat simpel ya. Ini kan bicara soal psikologis dan sebagainya. Jadi kalaupun sudah tersangka dan kemudian juga kecil peluangnya untuk misalnya kabur gitu atau penghapusan barang bukti dan sebagainya, saya kira nggak ada beban untuk sementara tidak ditahan dulu karena alasan-alasan khusus tadi. Tapi ke depan saya kira memang pada akhirnya perlu juga dilakukan penahanan karena memang pasalnya berlapis, kemudian juga dia terlibat aktif. Jadi kalau saya sih melihat bahwa ini adalah bagian dari waktu saja karena sudah ditetapkan tersangka dan juga kemudian hari ini mungkin besok kemudian kita akan melihat sebenarnya seberapa jauh juga keterlibatan yang bersangkutan karena dari data yang disampaikan sama Kabar Eskrim kan sebenarnya sudah makin tegas dan keras bahwa yang bersangkutan tidak hanya sekedar pasif tapi juga aktif. Nah, begitu aktif saya kira perlu juga ada penahanan kurungan badan ya, karena ini menyangkut soal kepercayaan publik dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak Muradi, ini kan kemudian Ya, juga sempat di-mention oleh IPW ya. beberapa waktu yang lalu. Kalau memang ini ada kaitannya dengan gangguan psikologi yang dialami oleh PC, seharusnya ini kemudian PC sempat dirawat. Artinya atau mungkin ada pendampingan khusus yang juga menyatakan bahwa betul-betul tidak bisa bersaksi, tidak bisa diperiksa, dan ini seharusnya tidak menghambat penyidikan begitu. Iya kan ada 2 tahapan tuh kalau kita lihat ya. Tahapan pertama misalnya upaya untuk kemudian melindungi ya. Ada Mhm. rapat di Polda Metro beberapa waktu setelah itu. Kedua yang juga menyangkut soal ketika yang bersangkutan datang menengok suaminya ke Makobrimob untuk memberikan dukungan dan sebagainya. Nah, 2 tahapan ini saya kira memang pada akhirnya itu memberikan sinyalemen yang bersangkutan itu ingin dipisahkan sama sekali ya dari proses yang berlangsung dari mulai sebulan lebih ini gitu. Nah, hanya memang saya sih melihat simpel saja bahwa masalah waktu saja. Toh publik juga kemudian cukup puas dengan langkah progres dari tim sus dan juga Pak Kapolri untuk melakukan tindakan yang sifatnya lebih progres. Termasuk misalnya saya juga mencatat betul apa yang disampaikan oleh pengacara korban ya bahwa memang akan ada tambahan lain. Nah, tambahan lain ini saya sih berharap ada 2 kemungkinan ya. Pertama memang di internal Polri juga ada namanya pelanggaran etik yang ada sekitar 70 sekian 80 sekian orang itu diproses secara serius karena ini juga menyangkut soal keadilan di internal ya. Hmm. Internal juga butuh. Yang kedua sisanya adalah proses secara hukum, etik maupun juga kemudian pidana seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau kita Ya, lihat peran Bu Putri ini kan kalau yang disebutkan semakin terkuak kalau kita bicara, satu ada bukti CCTV katanya, yang satunya lagi katanya keterangan saksi bahwa Bu Putri ini ikut bersama-sama dengan Pak Verdi mulai dari isu suap sampai mengajak ke TKP sampai kemudian menyiapkan dana dan segala macam itu. Yang saya tanyakan secara hukum, status dalang dalam kasus pembunuhan itu apakah kemudian nanti akan memberatkan posisinya Bu Putri? ya, kan gini, dalang atau bukan dalang atau pelaku lain sebenarnya sama ya, cuma perannya yang berbeda gitu. Oke. Tapi bahwa dia pelaku semua. Cuma yang membedakan mungkin ada pelaku utama, pelaku pembantu, itu yang membedakan. Tetapi semuanya itu tersangka semua, ya. Ya berat ringannya atau pasal berapa yang akan dikenakan pada mereka yang didudukan sebagai pelaku itu tergantung perannya itu tadi. Hmm. Ya, ada
ada peran yang memang ikut melakukan sama-sama, melakukan atau sama-sama melakukan atau membantu melakukan gitu. Ya, itu yang akan membedakan sangkaan dan juga ujungnya adalah hukumannya gitu ya. Oke. Nah, seperti itu gitu. Pak Fikar, tanpa mengenyampingkan sisi kemanusiaan ya, kan kalau dibilang Bu Putri itu sekarang mengalami gangguan psikologis, tapi yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa belum ada kurungan badan, kenapa kemudian belum diperiksa secara intensif pasca penetapan sebagai tersangka? Menurut Anda apa yang kemudian progres harus dilakukan? Ya, saya kira hukum acara pidana itu memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk dalam rangka pemeriksaan perkaranya memperlancar itu untuk menahan, ya, menangkap dan menahan gitu. Nah, tapi penggunaan kewenangan ini pada prakteknya kan juga disesuaikan dengan kebutuhannya, kan begitu, ya. Apakah memang dibutuhkan untuk ditahan gitu kan? Kalau umpamanya dalam pemeriksaan sampai sekarang ini tidak mendapatkan kesulitan umpamanya setiap saat bisa diperiksa dan sebagainya. Nah, saya kira penyidik juga mempertimbangkan faktor itu gitu ya. Kalau soal kewenangan dan syarat ya sudah bisa, kalau mau ditahan nggak ada masalah gitu, artinya memang itu kewenangan penyidik gitu. Tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi saya kira juga penyidik juga harus terbuka gitu. Maksud saya jangan sampai timbul di dalam masyarakat prasangka bahwa umpamanya mentang-mentang ini tersangkanya pejabat tinggi atau istri pejabat tinggi kemudian ada perlakuan yang berbeda. Itu yang harus dihindarkan itu sebenarnya. Oke, Pak Ya, Muradi, silakan Ya, ditanggapi. ya, dalam konteksnya saya kira memang ada kewenangan penyidik yang secara prinsipil juga selama sampai hari ini kemarin misalnya sempat juga ada laporan pelecehan seksual dan sebagainya. Ketika didalami kan ternyata tidak seperti itu. Artinya memang ketika ada dua hal nih, Mbak. Yang pertama memang ada ketika suaminya sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka memang tidak ada pilihan lain buat yang bersangkutan ya untuk Hmm, kemudian pada akhirnya menceritakan semuanya sebagaimana disampaikan oleh beberapa saksi. Itu poin pertama. Yang kedua, ini kan juga menyangkut soal psikologis ya. Kalau hmm, seperti yang Pak Mahfud sampaikan, ini nggak bisa kemudian terlalu terbuka. Kalau dia kemudian bertahan saja misalnya oke. dengan argumentasi yang di awal ketika dia dianggap dia diarahkan untuk kemudian melaporkan pelecehan seksual, Hmm, maka ini hukumannya jauh lebih besar. Mungkin Pak Abdul Fikar bisa menjelaskan lebih jauh soal itu. Tapi oke. poin pentingnya adalah orang ini tidak akan kabur karena apa? Karena suaminya sudah ditahan dan kemudian dia juga dalam posisi yang secara psikologis juga agak agak terganggu karena apa? Karena ini juga menjadi salah satu pelajaran berharga buat banyak pihak, ya, termasuk di internal Polri sendiri. Itu yang saya kira menjadi poin penting kenapa yang bersangkutan tetap dipantau, tapi tidak kemudian ditahan sampai pada level tertentu. Nanti penyidik menyampaikan bahwa memang orang ini sudah sehat betul untuk kemudian ditahan sebagaimana yang dilakukan terhadap suaminya seperti itu, Mbak. Oke, saya kembali ke Pak Muradi. Pak Muradi, ini Ya, mengganjal. Karena kalau memang dikatakan Bu Putri itu dalang, tapi sebelumnya dikatakan sebelumnya dikatakan sebagai korban, kemudian korban. sekarang Ya, dikatakan sebagai dalang. Ini mengganjal juga motif yang kemudian belum dibuka sampai sekarang. Tersangkanya padahal sudah ada 5. Katanya nanti ya, akan dibuka di pengadilan. Pak Mahfud bilang ini ya, konten dewasa motifnya. ya. Jadi sebetulnya ada apa di balik pembunuhan Yosua? Ya, yang disampaikan sama tim sus Kapolri juga Pak Mahfud saya kira arahnya ke sana, Mbak. Jadi memang saya sih dari awal sejak kemudian terjadi proses pengaburan, saya ingin ketika kemudian ada acara pelukan salah satu petinggi Polri terhadap Sambo, kemudian juga malamnya ada perencanaan untuk kemudian pengalihan seolah-olah menjadi korban pelecehan dan sebagainya. Hmm? Dari situ memang orang ini terlibat aktif, Pak. Hanya memang kalau dalam bahasa film tuh direktur sutradara atau asisten sutradara. Ini yang saya kira mungkin tahapannya nanti akan kelihatan ketika pendalaman di penyidik. Saya melihat itu. Yang kedua, beberapa hal yang berkaitan dengan misalnya isu-isu yang lain yang berkembang ya. Misalnya mohon maaf misalnya LGBT dan sebagainya, buat saya sebenarnya itu adalah isu pinggiran justru yang kemudian sekarang mastermind sudah tertangkap, asisten mastermind tertangkap dan kemudian orang-orang yang kemudian terlibat juga kemudian ditahan.
Nah, tinggal Polri dalam dua hal berikutnya adalah melakukan upaya kemudian pembersihan dulu nih dari 80 sekian orang yang dianggap terlibat aktif maupun tidak aktif, itu kemudian diproses apakah masuk ranah pidana atau hanya etik. Dari yang kedua baru kemudian kita bisa mengatakan ke publik bahwa prosesnya terbuka. Kenapa terbuka? Karena ada tim independen, ada tim sus, dan juga ada pelibatan organisasi lain, ada LPSK. LPSK dan juga Komnas HAM dan seterusnya. Saya kira di situ poin pentingnya. Jadi saya berharap dalam 1 minggu ke depan ini sudah selesai ya. Tinggal kemudian selesai dalam artian prosesnya masuk ke P21 dan pada akhirnya kemudian internal Polri berbenah lagi. Dengan misalnya memastikan yang 80 sekian orang itu apakah masuk pidana atau masuk etik. Artinya dalam 1 minggu ini kita akan punya banyak kejutan menantikan apakah yang 80 orang yang tersangkut kasus ini hanya berhenti di ranah etik ataukah nanti masuk ke ranah pidana. Itu nanti kejutannya dalam 1 minggu ini, sekaligus juga kita akan mengetahui kira-kira motifnya apa setelah ini kasusnya P21. Kira-kira begitu ya Pak Muradi ya. Kita nantikan kelanjutan kasusnya. Terima kasih Pak Fikar, terima kasih Pak Muradi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.